Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Harapan Perjanjian Lama kini mulai terlaksana pada Bunda Maria. Dengan perantaraannya, Allah tinggal di antara manusia. Allah beserta kita, karena putranya menjadi manusia seperti kita. Berkat penjelmaan itu manusia diilahikan, dan penjelmaan itu masih terus berlangsung sampai sekarang, juga pada diri kita. Tetapi sebagaimana dahulu pada Bunda Maria, sekarang pun bagi kita dituntut kesediaan, keterbukaan terhadap rahmat Allah. Kita berdoa secara khusus untuk saudara-saudari yang telah meninggal karena penyakit corona, juga karena penyakit yang lain. Saudara kita yang telah meninggal pada umumnya, secara khusus Ibu Yasmi dari lingkungan Weluni. Mari kita tenang sejenak, kita siapkan diri kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui malaikat Gabriel, Engkau meminta kesediaan Bunda Maria untuk menerima Engkau di dalam rahimnya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui Bunda Maria Engkau menjadi manusia untuk mencurahkan rahmat ilahi kepada kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengikuti penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda.
Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi mula-mula ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dalam Injil kita dengar dan kita tahu bahwa Maria mendapat rahmat istimewa sebagai wanita yang terberkati. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Itulah pembukaan kata yang diucapkan malaikat Gabriel kepada Maria. Perempuan sederhana dari Nazaret ketika menyampaikan kabar sukacita bahwa ia akan mengandung Sang Penebus dunia. Secara spontan Maria bereaksi, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami. Jawaban Maria itu lebih merupakan suatu pernyataan atas kemustahilan menurut hukum manusia. Namun pada akhirnya Maria menerima tugas itu dengan penuh iman akan penyelenggaraan ilahi yang mengalahkan ketidakmungkinan hukum manusia. Maria menjawab, sungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan selalu mempunyai rencana yang baik atas hidup kita. Namun kadangkala kita tidak mudah melihat pengalaman yang baik dalam hidup kita sebagai sesuatu yang patut kita syukuri. Kita sering cemas, panik, ragu, dan memiliki cara pandang sendiri. Bahkan cara pandang yang naif, negatif atas penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Di masa Prapaskah ini mari kita mengubah cara pandang kita dengan berserah diri kepada Allah. Selalu mudah mengatakan terima kasih dan mengucap syukur atas semua hal yang kita terima, baik dari sesama maupun dari Tuhan. Maria memberi inspirasi kepada kita tentang perlunya keterbukaan hati, iman, kerendahan hati dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersediakah kita menanggapi panggilan Allah
walaupun banyak hal yang tidak kita mengerti. Saudara-saudari, mari kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah pada hari raya kabar sukacita ini, kita mohon kepada Yesus agar boleh meneladan Bunda Maria dengan membuka diri bagi kedatangannya yang membawa keselamatan. Marilah berdoa bersama kepadanya. Bagi seluruh gereja, ya Yesus, bimbinglah agar gereja tidak gentar melanjutkan perutusannya membawa kabar baik kepada seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, ya Yesus, bantulah para pemimpin dunia agar mereka meratakan jalan bagi cinta kasih dan perdamaian, kerukunan dan persatuan, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, bantulah keluarga-keluarga untuk belajar mempercayai janji Tuhan dan menemukan keindahan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia dengan membaktikan hidup kami penuh syukur kepada Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan, pada hari ini kami berjanji kepadamu bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan setia sepanjang hidup kami, berkat bimbingan dan doa restu Santa Perawan Maria, Bunda kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggal-Mu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umat-Mu agar dapat bersukacita merayakan misteri ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan kamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, Sang Perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh sukacita dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang akan lahir di antara manusia, untuk keselamatan manusia. Dengan demikian digenapilah janji kepada putra-putri Israel dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagungkan. Dengan pengantaran Kristus, para malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersuka cita di hadirat-Mu. Perkenankanlah kami, ya Tuhan, menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, khususnya Ibu Yasmi, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia, kasihan. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihan. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa Dia yang dikandung Sang Perawan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia.
Teguhkanlah misteri iman yang sejati dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan kami layak memperoleh kehidupan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus.